Halo semua, ketemu lagi sama gue Rahman di Rahman Random Channel. Dan di video kali ini saya akan membahas salah satu gamepad darinya Epega, yaitu Epega Gamepad 9156. Tapi sebelum lanjut ngebahas Epega ini, saya perlu ingatkan kepada kalian bahwa gamepad Epega yang saya punya ini, saya sudah modif dikit. Kenapa saya modif? Karena pada saat datang pertama kali dan saya coba, analognya itu ada dead zone-nya, Pak. Jadi pada saat kalian gerakin analognya ke kiri atas gitu, gamenya nggak kebaca sama sekali analognya gitu. Karakternya kayak nggak gerak sama sekali gitu. Jadinya saya modif dengan cara saya potong bagian sininya dan akhirnya berfungsi dengan normal. Untuk lebih lanjut kalian bisa nonton di video yang sudah tayang duluan kalau nggak salah di card di atas, entah di kiri atas atau di kanan atas, atau kalian bisa klik langsung di link di deskripsi buat pembahasannya gitu, pembahasan lebih lengkapnya gitu. Jadi langsung aja lanjut. Untuk di paket pembelian, kalian bisa mendapatkan gamepadnya, tentunya gamepad, dan juga untuk di dalam kotaknya manual book dan juga USB kabel gitu. Udah itu doang di paket pembelian, itu doang yang kalian dapat, manual book dan juga USB kabel, USB micro:b. Udah itu doang. Gamepad Epega ini memiliki bodi plastik. Di bagian sininya plastik dan di bagian bawahnya itu ada semacam grip dengan tekstur karet biar nggak selip, nggak mudah terlepas mungkin ya. Dan bodinya lumayan besar untuk tangan saya yang lumayan panjang gitu kan, tangan saya lumayan panjang, dan menurut saya ini pas banget gitu. Jadi begitulah. Untuk tombol-tombol dari gamepad ini lumayan clicky dan enak gitu, feel-nya enak buat ditekan gitu. Apalagi untuk R2 dan L2-nya itu enak banget ditekan, soalnya ini ada fitur kayak ya ada penolakannya gitulah saat kita nekan gitu. Untuk analognya sih aman, sudah saya pakai sekitar 1-2 bulanan lebih kalau nggak salah. Dan ini analognya nggak drifting sama sekali dan enak gitu. Oh ya, hampir kelupaan, di bagian tengahnya itu ada fitur stand, telescopic stand kalau nggak salah, buat ngeletakin handphone kalian gitu. Dan ini ada 2 tingkat. Tingkat pertama kayak gini, ini kayaknya sekitar berapa derajat ya? Nggak tahu berapa derajat, terus bisa dinaikin lagi gitu. Nah, sekitar segitu. Dan ini untuk handphone saja yang 5,5 inci, muat-muat aja gitu, aman. Lanjut untuk konektivitas yang digunakan oleh Epega Gamepad 9156 ini lumayan panjang ya namanya. Dia bisa menggunakan 3 konektivitas. Yang pertama itu bisa menggunakan USB kabel via USB micro:b di sini. Dan juga koneksi kedua itu bisa menggunakan USB dongle. USB dongle bisa kalian buka bagian tengahnya sini, dan nanti kalian akan bisa melihat tempat untuk USB dongle gitu. Yang terakhir, kalian bisa gunakan konektivitas Bluetooth. Gamepad ini mendukung Bluetooth sampai 5.0 kalau nggak salah. Oh ya, lanjut ke cara mengkoneksikan dan juga gaming testnya. Let's go. Jadi kita langsung saja coba menggunakan metode pertama, yaitu kita menggunakan kabel. Jadi kalian buka dulu ininya, agar kalian bisa nanti lihat indikator lampunya. Jadi di sini ada indikator lampu, 4 lampu ya. Ada di sini 4 lampu ya. Dan ya begitu. Jadi langsung aja kita siapkan kabelnya. Kabel USB micro:b kita colok di sini. Terus nanti pada saat kita colok ke laptop, kita harus sambil tekan tombol R1-nya di sini. Kita tahan. Sambil kita colok ke lubang USB, kita sambil tahan R1 di sini. Jadi kita langsung saja. Kalau terhubung nanti lampunya akan kayak gini. Dan kalian bisa lihat langsung terhubung, Mbak. Di Windows saya gitu. Terbacanya sebagai Xbox 360 for Windows. Jadi ya gitu. Jadi kalian bisa langsung main game Windows gitu. Contohnya saya sini menggunakan game Limbo.
Itu kalian bisa lihat berjalan dengan normal ya. Lanjut, kalau kalian ingin menghubungkan gamepad ini ke PS3 kalian atau ke PS4 atau Nintendo Switch menggunakan kabel, kalian harus tahan tombol select dan juga tombol start di sini secara bersamaan, dua ini. Jadi kalian tahan secara bersamaan selama 3 detik. Nanti otomatis akan terbaca sebagai PC, PS3, dan juga Android gamepad gitu. Oke, lanjut ke metode selanjutnya, metode menggunakan dongle gitu. Jadi kalau kalian mau disconnect ya tinggal cabut aja USB-nya gitu. Udah, gitu doang. Lanjut kita menggunakan dongle. Kita lepas dongle-nya. Ini kita colokin ke USB port. Oke, sudah tercolok. Setelah tercolok, kita hidupkan menggunakan tombol home dan juga tombol L1 secara bersamaan. Dan terkonek. Cara untuk mengetahui connect-nya atau enggak, kalian bisa main game. Sini saya menggunakan game Limbo lagi. Dan berfungsi secara normal juga. Sesuai dengan gamepad pada umumnya gitu. Kalau kalian ingin menghubungkan gamepad ini ke PS3 secara dongle, kalian harus tekan start dan juga select secara bersamaan selama 3 detik. Dan ya, seperti itu. Terhubung. Lanjut, kita menggunakan koneksi Bluetooth. Kita simpan di tempatnya biar nggak hilang. Lanjut untuk koneksi Bluetooth. Setahu saya ada 3 mode ya. Yang pertama mode Android, yang mana ini direct play, langsung main gitu. Nah, kalau untuk direct play ini, smartphone Android kalian itu harus berprosesor Snapdragon gitu. Kalau MediaTek rada susah ngaturnya dan juga rada ribet gitu kalau MediaTek. Bisa sih bisa, cuma rada ribet gitu. Dan mode kedua di Bluetooth ini menggunakan iOS untuk smartphone iPhone gitu. Tapi untuk iPhone ini kalau nggak salah harus iOS versi berapa gitu. Kalau versi-versi sekarang itu katanya nggak bisa gitu, nggak bisa kebaca. Kalau mau kebaca harus di jailbreak gitu, kalau nggak salah ya. Dan juga mode terakhir itu mode gamepad universal gitu, atau gamepad umum gitu, atau Xbox 360 gitu. Mode Xbox 360 via Bluetooth dengan cara menekan tombol X dan juga home gitu secara bersamaan gitu. Kalau kalian mau mode Android direct play, langsung tahan tombol Android dan juga home secara bersamaan. Kalau kalian ingin mode iPhone, tekan tombol iOS dan juga tombol home secara bersamaan. Kalau kalian mau mode Xbox 360 gamepad atau gamepad pada umumnya, kalian bisa tahan tombol X dan juga tombol home secara bersamaan gitu. Jadi tinggal konekin aja gitu. Jadi di sini saya akan mempraktekkan main game menggunakan Android gitu dengan mode X dan juga home atau mode Xbox via Bluetooth. Jadi di sini kita nyalain Bluetooth. Dan di sini kita bisa lihat PG9156. Yang mana 9156 ini udah langsung terkonek ya. Dan gitu. Kalian bisa gunakan untuk mengkontrol handphonenya dengan tombol home, tekan ini, tes analog. Oke, analognya aman, nggak drifting sama sekali. Analog kanannya juga aman, tidak drifting sama sekali. Klik-kliknya aman. Oke, jadi kita coba main game Life is Strange. Use R untuk kamera, jalan, ya begitulah. Ya, oke. Dan aman. Oke. Nice. Coba kita tes menggunakan kabel gitu. Tunggu, saya ambil OTG dulu ya. Kita tahan R1 dan langsung kita masukin gitu. Dan bisa. Minecraft, kita coba Minecraft. Oke, bisa.
Oke, bisa nih. Oke. Coba kita sekarang menggunakan dongle. Coba kita menggunakan dongle. Kita lepas. Terus kita gunakan dongle. Kita tancapkan di sini. Terus kita tahan tombol L1 dan juga home. Dan coba kita mainnya. Oh, bisa juga. Pakai dongle, bluetooth, dan juga kabel aman. Nice. Dan ingat ya, untuk game-game yang support gitu, support gamepad gitu. Jadi tinggal mainin aja gitu. Nice. Oke. Untuk konektivitas aman. Saya nggak bisa coba di Nintendo Switch ataupun PS3 ataupun Xbox gitu. Soalnya saya nggak punya konsolnya gitu. Tapi katanya sih bisa gitu, bisa di-connect gitu dan bisa digunakan gitu untuk konsol-konsol gitu. Dan ya, kesimpulan dari video ini, gamepad EPEGA 9156 ini cukup worth it dengan harganya. Kalian bisa menggunakan 3 konektivitas, bisa menggunakan kabel, bisa menggunakan USB dongle di sini, USB dongle, dan juga bisa menggunakan konektivitas Bluetooth. Kalian bisa gunakan gamepad ini untuk gamepad PC kalian, laptop kalian, bisa kalian gunakan untuk pengganti kontrol PS3, Xbox, PS4 mungkin. Kalian bisa gunakan gamepad ini untuk Nintendo Switch kalian, bisa kalian gunakan gamepad ini untuk apa? Untuk gamepad Android kalian gitu, buat main game-game emulator dan sebagainya gitu. Ini worth it banget sih. Tapi hanya ada satu kelemahan di gamepad ini, yaitu dead zone-nya. Dead zone-nya itu timbul atau ada itu karena plastik di bagian sininya, Pak. Di bagian sininya tuh kan ada plastik awal-awal gitu kan. Nah, itu yang menimbulkan dead zone, Pak. Untuk analognya, analog kiri dan juga analog kanan. Gitu. Jadinya saya potong bagian plastiknya itu dan dead zone-nya hilang gitu. Nggak tahu ini cuma unit saja yang kedapatan dead zone atau unit kalian dapat atau enggak. Tapi cara menanggulanginya sudah saya jelaskan di video terpisah. Kalian bisa nonton videonya secara terpisah dengan cara klik linknya di bagian bawah. Cari aja di channel saya, sudah saya upload kok. Pokoknya cara penanggulangan dead zone untuk EPEGA gamepad 9156 ini udah ada. Dan itu saya dari saya, jangan lupa untuk stay safe dan stay healthy. Kapan ya PKKM kelar gitu kan, astaga. Udah, gitu doang. Peace out.